فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan tentang faraid. Assalamualaikum. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga dan memberkahi antum sekeluarga. Amin amin wa iyyakum. Jawab dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, titipan pertanyaan mengenai pembagian harta warisan. Seorang istri, yaitu kita katakan seorang wanita, meninggal dunia, yaitu wafat, meninggalkan pertama ibu kandung, dua suami, status sudah lama tidak satu rumah. Suami sudah lama tidak memberikan nafkah kepada istri karena sakit stroke. Dan si istri sudah tidak ingin bersatu lagi dengan suami tersebut. Si istri sudah lama ingin minta khuluk namun belum sempat ke pengadilan agama karena belum ada biaya. Yang berikutnya anak perempuan 2 orang. Yang berikutnya cucu. Dengan perincian cucu dari anak perempuan, anak pertama, cucu dari anak pertama 4 orang. 2 lelaki, 2 perempuan. Cucu dari anak kedua 1 lelaki, 1 perempuan. Harta yang ditinggalkan tak masalah itunya. Pertanyaan, bagaimanakah pembagian atau cara menghitung dari harta warisan tersebut? Yang kedua, apakah ada lagi selain dari keempat orang di atas yang juga berhak mendapatkan harta warisnya? Mohon penjelasan. Tayyib, apabila keadaannya seperti yang diceritakan tadi, memang dohirnya tak nampak yang lain-lain istilahnya, yaitu seorang wanita meninggalkan ibu, dohirnya tidak ada ayah ya, sudah ya, tidak ada ayah, tidak ada kakek, dohir dari ceritanya. Maka si ibu mendapatkan 1/6 warisan berdasarkan firman Allah Ta'ala, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kedua orang tua masing-masing dari mereka berdua mendapatkan 1/6 dari apa yang ditinggalkan apabila orang yang mati ini memiliki anak. Walad, kata para fuqaha, maksudnya sama saja lelaki perempuan, yang penting anak. Maka si ibu hanya mendapatkan 1/6. Demikian pula ayah mendapatkan 1/6 kalau ada ayah, tapi tak disebutkan di situ. Kemudian suami mendapatkan 1/4 warisan berdasarkan firman Allah Ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian wahai para lelaki mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan istri-istri kalian jika mereka tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain. Namun jika mereka para wanita tadi memiliki anak, maka kalian wahai suami mendapatkan 1/4 dari yang mereka tinggalkan setelah menunaikan wasiat yang mereka wasiatkan atau pembayaran hutang. Tayyib, maka suami kesimpulannya mendapatkan 1/4. Dan suami tadi tidak terhalangi untuk mendapatkan itu walaupun ada kasus yang disebutkan tadi. Karena apa? Pernikahan mereka berdua belum sampai batal. Sekedar keinginan khuluk selama belum didaftarkan, dimohonkan ke penguasa, maka dan belum dituntutkan ke suaminya, maka jelas ini ikatan suami istri masih ada. Maka tetap dia punya hak. Sebagaimana sebaliknya, kalau tahu-tahu dia mati duluan, si wanita juga punya hak. Karena belum ada pembatalan secara jelas dari kedua belah pihak yang diketahui oleh wali masing-masing atau bahkan diuruskan ke pemerintah, belum ada sama sekali. Maka ini masih suami dia. Masalah tidak ada nafkah selama ini dan apa, itu kalau ada udzur seperti yang disebutkan karena sakit stroke, ya itu udzur. Tayyib. Adapun kalau tidak ada udzur, maka suaminya berdosa, tapi selama ikatan pernikahan tadi belum dibatalkan sesuai dengan syariat, maka si suami masih berhak mendapatkan. Sebagaimana sebaliknya, kalau si lelaki yang meninggal, maka istri masih berhak mendapatkan warisan. Kemudian 2 putri mendapatkan 2/3 warisan berdasarkan firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian
tentang anak-anak kalian. Lelaki mendapatkan 2 kalinya perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau anak-anak tadi berupa perempuan melebihi 2, maka mereka mendapatkan 2/3 yang ditinggalkan, 2/3 warisan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia hanya 1, si anak perempuan hanya 1 saja, maka dia mendapatkan setengah. Lalu bagaimana sekarang? Anak perempuannya bukan 1, bukan 3 ke atas, tapi 2. Maka yang rojih adalah pendapat jumhur memang yaitu 2/3. Sebagaimana ini dijelaskan dalil-dalilnya, hujah-hujahnya oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi kesimpulannya anak perempuan mendapatkan 2/3. Ibu mendapatkan 1/6. Suami mendapatkan 1/4. Berarti asal permasalahan dari 1/6, 1/4, dan 2/3, asal permasalahannya, lihat itu angka yang di bawah ada 6, ada 4, ada 3. Berarti asal permasalahannya adalah 12. Ibu mendapatkan 2/12. Suami mendapatkan 3/12. Kemudian si 2 anak perempuan mendapatkan 8/12. Maka kalau kita hitung, ternyata hasilnya adalah 13/12, dan ini melebihi kuotanya, yaitu apa? Melebihi kadarnya. Karena harusnya kalau dijumlahkan semua dari ahli waris adalah 12/12, yaitu 100%. Tapi ternyata sekarang tuntutan dari ahli waris mencapai angka 13, sementara harta yang ada hanya 12. Nah, ini dikatakan aul. Aul maksudnya adalah yaitu tuntutan yang melebihi faraid, melebihi pembagian. Yaitu apa? Pembagian terhadap ashabul furud, orang yang berhak mendapatkan warisan dengan angka tertentu, ternyata tuntutan mereka melebihi asal permasalahannya. Baik, 13 melebihi 12, ya ini tak mungkin kita bagi seperti ini. Maka kalau seperti itu, ini yang dikatakan aul. Dan aul pertama kali terjadi adalah di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Berarti kalau seperti itu, maka masing-masing dari ahli waris bagiannya harus dikurangi. Ibu tidak lagi mendapatkan 2/12, suami tidak lagi mendapatkan 3/12, 2 anak perempuan tidak bersekutu di dalam 8/12. Kenapa? Karena sekarang bagiannya kurang, harus dikurangi masing-masing. Lalu bagaimana? Ya karena angkanya yang kita dapatkan adalah 13/12, maka 13 inilah yang menjadi aslul masalah. Berarti kesimpulan akhir, ibu mendapatkan 2/13 dari harta warisan. Tengok, kalau berupa rumah, ibu mendapatkan 2/13 dari nilai rumah itu. Misalkan dijual, duitnya tinggal disesuaikan. Ibu mendapatkan 2/13 dari duit itu. Suami mendapatkan yaitu 3/13. Kemudian 2 anak perempuan berserikat di dalam 8/13. Itulah kesimpulannya. Lihat warisannya itu, kalau rumahnya bisa dijual, misalkan, maka ya duitnya dibagi dengan angka tadi. Demikian pula kalau ada harta, kalau ada barang-barang perhiasan, misalkan emas atau perak, dijual semua, maka kemudian apa? Duitnya ibu dapat 2/13, suami mendapatkan 3/13, 2 anak perempuan berserikat di dalam 8/13, dan seterusnya. Itulah hasilnya. Lalu bagaimana dengan para cucu? Yaitu apa? Anak-anak dari putri, anak dari anak, maka mereka terhalangi karena masih ada yaitu apa? Masih ada far'ul waris. Cucu tidak mendapatkan warisan jika anak masih ada. Baik. Itulah kesimpulannya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.